Assalamualaikum. Halo, Pak. Hmm. Siang, Bu. Lagi masak? Udah pulang, Nak. Iya. Udah makan belum? Udah tadi di kampus. Coba tanyain Bapak mau makan apa enggak. Ah, ya coba. Pak, Ibu nanya mau makan apa enggak? Ntar aja, masih kenyang. Ya udah, halo kamar dulu ya. Hmm. Pak, Bapak ada uang 150.000 nggak ya? Uang 150.000. Lah, uang yang kemarin Bapak transfer mana? Kan bulan ini banyak pengeluaran, Pak. Itu juga buat Arhan, acara bakti sosial. Nih ya Bu, kalau Ibu aja nggak ada uang, apalagi Bapak. Lagian ngapain sih Arhan itu ikut acara begituan? Ya udah, Pak. Ibu usahain ya. Salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, siapa sih? Kenapa, Pak? Gini loh Pak Adi, saya pengen ngomongin tentang iuran desa yang belum dibayar, udah nunggak dari 3 bulan loh. Aduh, buat sekarang saya nggak ada duit, Pak. Gimana, Pak? Duh gimana ya Pak, soalnya orang-orang kampung udah pada bayar, tinggal Bapak doang ini loh yang belum. Aduh, gini, Pak. Saya saat ini belum ada uang sama sekali, Pak. Gimana kalau saya bayar bulan depan, pakai duit Bapak dulu, nanti saya kasih bonus deh. Aduh, kok malah jadi saya yang nalangin gini ya. Nanti ginilah, semisal bapaknya belum bisa bayar, tanggal berapa deh, ntar nanti saya datang lagi ke sini, bakal nagih. Itu gimana? Gini, Pak. Saya kan sekarang lagi belum ada kerjaan nih, Pak. Ya, lihat nanti lah, Pak. Siapa tahu kalau saya udah ada uangnya, saya kabarin Bapak lagi deh. Sudah, makasih ya Pak. Nanti saya datang lagi ke sini. Iya, Pak. Iya. Untuk- Waalaikumsalam. Uang iuran usahain aja saya. Saya nggak aja misalnya. Tidur gue lah. Siapa lagi sih nih? Bentar. Sabar, Pak, sabar. Halo, dengan Kenapa, Mas Pak? Adi. Iya, dengan saya. Saya sih mau nagih utang, Mas. Utang. Utang yang dari mana ya, Mas? Utang pinjol. Yang dari website itu. Emang berapa ya, Pak, utangnya? 142 juta. 142 juta. Gede banget. Pas dibayar hari ini tapi. Sesuai perjanjian kemarin. Ada keringanan nggak ya, Pak? Saya nggak ada uang sama sekali. Aduh, tidak ada. Terus, Pak, saya mohon, Pak. Pakai cara lain ya. Bisa Tidak, nggak? tidak bisa lah, Pak. Coba, Pak, Emang pertimbangkan dulu, Pak. Emang kalau pakai cara lain mau pakai apaan? Mas, buat sekarang ini saya nggak ada uang sama sekali, Mas. Boleh nggak, Mas, 6 bulan lagi saya bayar? Jaminan apa? Udah, Gus. Gimana gimana kalau istri saya, Mas? Boleh, Mas? Istrinya. Mas, saya udah nggak punya apa-apa lagi, Mas. Ini udah satu-satunya yang saya punya. Motor udah saya gadai. Ini tinggal rumah doang. Jangan ditahan, Pak. Bisa lah nanti. Tapi saya kasih waktu 2 bulan doang. Gitu, Mas. Bisa 2 bulan. Udah deh, nanti malam ya, Mas. Datang lagi, Mas. Oke, baik. Makasih, Mas. An, tolong bukain, An. Woi, Aduh. Kenapa, Mas? Bapak Adinya ada? Ada. Itu tahun Bapak ya? Ya, ke belakang dulu aja. Kenapa ya, Mas? Katanya nanti malam sih, Mas. Sore, Mas. Nggak bisa, Mas. Saya harus dapat perjanjian sekarang dan saya harus menjemput istri Bapak. Kalau mau sekarang sih harusnya dari 2 bulan boleh ya ke 3 bulan. Kan harusnya malam nih janjinya kita nih, kok
Nggak Jam bisa, 9 udah datang. harus sekarang. Soalnya nanti malam berangkat kapal ke Kamboja. Berarti 3 bulan dong, Mas. Boleh lah. Bisa, 2 bulan. 3 bulan lah kan minta sekarang lah. Kalau mau 2 bulan nanti deh, Mas. Malam-malam sini. Mama nggak bisa. Soalnya berangkatnya nanti malam kapalnya. Ya udah utang saya jadi 3 bulan, Mas. Gimana? Boleh lah, Mas. 2,5 bulan gimana? Oke deh. Masuk. Ini Pak, nah dari sini Pak. Silakan. Itu tolong diisi data-data istrinya. Jangan Baik. tanda tangan juga di situ ya. Mau apa aja sih? Oke, orangnya mana? Ma, sini Ma, sebentar. Iya Pak, kenapa? Kamu ku kasih waktu siap-siap 1 jam. Beresin semua barang-barangmu, ikut mereka berdua. Hah, ngapain Pak? Buat bayar utang-utang kita, aku perlu waktu. Nah, kamu harus ikut mereka berdua ke Kamboja. Maksudnya apa ya Pak? Gini Arhan, Bapak punya utang 140 juta dari judul yang lain. Tuh gimana kita mau ganti kalau misalkan nggak dengan cara ini? Kenapa sih Pak? Harus Mama? Kan bisa yang lain. Lah, emang kamu bisa bantu apa? Kamu emang bisa cari uang dari mana kamu? Berisik banget, kayak tahu aja kamu anak kecil. Tapi kan nggak harus jual ibu Pak. Gimana sih mau aku laporin Pak? Ah, kurang ngajar kamu ini. Sini kamu. Woi, sini. Woi. Ini kenapa lagi motor? Ada aja penyakitnya. Pak. Loh, kamu kenapa, Den? Ini Pak. Coba pelan-pelan. Ngomongnya tarik napas dulu loh. Nah, Ini yang Pak. mana? Ibuku mau dijual ayah Pak. Loh, kok bisa? Nggak tahu Pak, katanya Bapak punya banyak utang Pak. Wah, pantesan. Ayo Pak, ikut Pak. Oh iya, Tolongin, Pak. yaudah, ayo. Duh. Aduh. Lari aja Pak, ayo Pak, lari Pak. Iya. Bentar. Ayo Pak. Waduh, gini. Ah, ayo. Ayo. Kenapa ya, Pak? Ini saya dapat laporan dari Farhan, katanya istri Bapak dijual sama Bapak sendiri. Emang benar? Emang kalau benar emang mau kenapa, Pak? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Bapak nggak usah nyampurin urusan rumah tangga saya, Pak. Udah deh, Pak, pulang aja deh. Ini urusan internal saya. Loh, nggak bisa gitu loh, Pak. Ini kan istri Bapak sendiri, masa dijual gitu? Emang kenapa urusannya sama Bapak? Letak hati nurani Bapak itu di mana gitu? Ini kan istri saya. Udah deh, nggak usah diem deh. Diam deh. Nggak Pergi dah, Pak. Nggak bisa loh, Pak. Pak, gimana, Pak? Kita, Pak. Nih, kan itu istri Bapak itu manusia juga, kalau diperjualbelikan apa bedanya dengan barang gitu loh, Pak? Kan ini istri saya. Dia tahu gitu, tapi kan dia juga masih manusia loh, Pak. Udah deh. Mending pergi aja deh, Pak. Aduh, ya ntar kamu tenang dulu. Nanti saya teleponin polisi ini. Nanti biar pihak yang berwenang yang ngurus ini. Polisi di sini, angkat tangan. Siapa ini? Bapak saya tangkap atas penjual belian manusia. Enggak, Pak. Saya bukan, Pak. Saya butuh bantuan 5 unit di sini. Bapak, Pak. Bukan, Pak. Pak, Baik, bukan saya, baik, Pak. baik. Saya nggak salah, Pak. Bapak sudah dinyatakan bersalah. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seorang bapak rela menjual istrinya ke luar negeri hanya untuk membayar hutang-hutangnya? Hal ini baru saja terjadi pada desa Mujamuji, Kabupaten Banyumas. Seorang bapak berinisial A rela menjual istrinya ke negara lain hanya untuk membayar hutang-hutangnya sebesar 142 juta rupiah yang didapat dari pinjaman online dan juga judi online. Pelaku mengaku bahwa dia tidak memiliki aset lainnya untuk bisa dibayarkan pada debt collector.
Saat ini pihak berwenang sedang menyelidiki lokasi kejadian karena telah ditemukan pula bekas kekerasan rumah tangga pada anak korban. Untuk saat ini keluarga korban masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih dalam tahap pemulihan. Bagaimana tanggapan Bapak soal permasalahan ini? Ya, satu-satu ya. Saya sendiri shock pertama kali tahu kalau ada perdagangan manusia di desa saya. Saya ini baru tahu dari anak pelaku yang ngelapor saya tadi barusan. Dan pas saya lapor juga emang rada tidak kooperatif orangnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terjerat dengan kasus yang serupa. Apakah ini merupakan kasus pertama di desa ini? Ya, ini kasus pertama kalinya, makanya kita sebagai warga sekaligus tetangga dari pelaku itu cukup shock ya, karena walaupun terkenal agresif ataupun temperamen orang di sini ya, saya nggak nyangka dia bakal ngelakuin itu sampai segitunya. Lalu bagaimana harapan Bapak tentang kejadian ini? Harapan saya sih semoga ini jadi pertama dan terakhir kalinya kejadian ini terjadi di desa ini, dan saya juga mengharapkan bagi desa-desa lain maupun tempat-tempat lain agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Sebelumnya Bapak emang ada pencegahan Pak? Kalau dari kami itu sendiri belum ada. Kami hanya ada program siskamling gitu untuk maling, tapi belum ada untuk penyeluruhan seperti ini sih. Pelaku saat ini sedang dalam proses sidang di tempat peradilan umum setempat. Di Arhan. Iya. Gimana keadaan kalian? Alhamdulillah udah baik kan juga. Alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke Bapak. Nanti Bapak sama warga sekitar mungkin bisa bantu. Ya Pak, makasih Pak. Iya. Bapak jalan dulu ya.